Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja pedagang saham hari ini. Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis Mirae Aset Sekuritas, Christine Natasha. Ya, selamat pagi Mbak Christine. Selamat pagi Mas Ronda. Ya, Mbak Christine, nah ini kan tadi pagi tadi barusan kita lihat ini pembukaan IHSG ini di merah ya, zona merah. Bahkan sampai saat ini masih merah. Nah ini bagaimana prediksi Anda sepanjang hari ini IHSG akan seperti apa pergerakannya? Kalau menurut saya hari ini IHSG berpotensi untuk menguat terbatas juga, walaupun saat ini dibuka melemah karena ini mengikuti indeks saham di Asia pagi ini yang dibuka turun. Dan juga kalau kita lihat adanya mixed sentiment juga untuk saat ini, karena memang kalau kita lihat dari coronavirus ini saat ini juga penyebarannya juga cukup signifikan juga, dan juga kita melihat di Jakarta juga kita takutnya akan mengantisipasi adanya another type PSBB, dan juga kalau kita lihat sentimen positif juga ada karena kalau kita lihat dari sektor seperti nickel related stock kayak Antam dan Inco juga memiliki sentimen positif di mana adanya optimisme bahwa nickel price akan diekspektasi untuk meningkat karena adanya demand untuk steel dan juga EV battery, dan juga kalau kita lihat dari CPO price yang juga naik terus dan saat ini sudah di sekitar 3.700 Malaysian ringgit per ton, yang mana ini juga akan menopang purchasing power dari Indonesia. Dan ya, jadi karena mix sentimen ya untuk IHSG, kita lihat hari ini masih berpotensi untuk bergerak di zona positif walaupun terbatas, dan ya bisa bergerak mix. Dan juga saat ini investor sedang wait and see untuk pemilihan senat di Amerika Serikat. Baik. Nah tadi singgung sedikit terkait dengan PSBB DKI Jakarta. Nah ini kan diperpanjang ya sampai 17 Januari 2021 ini. Nah ini bagaimana respon pasar terkait dengan PSBB diperpanjang ini, Mbak? Kalau PSBB saat ini kan masih transisi ya, jadi sebenarnya ini masih biasa aja sih. Kalau misalkan nanti adanya another type PSBB, itu baru yang akan memberikan sentimen negatif. Namun saat ini memang sentimen positifnya juga ada, seperti vaksin yang sebenarnya timelinenya juga udah jelas, dan juga saat ini kan vaksin juga udah masuk ke Indonesia dan juga akan mulai didistribusikan ke seluruh Indonesia, dan juga mulai disuntikan ke para Indonesian people. Dan ya kita lihat itu memberikan sentimen positif di mana ekonomi Indonesia sudah mulai bangkit untuk tahun ini gitu. Baik, lalu IHSG akan bergerak di level support resistance berapa hari ini, Mbak Christine? Kalau saya lihat untuk level supportnya itu kuat di 5.921, dan juga level resistance-nya itu di 6.130 untuk hari ini. Nah ini kan kita lihat IHSG kan sudah 6.000 ya saat ini. Nah kira-kira mampu nggak ya ini untuk tembus di level 7.000 untuk tahun ini? Prediksi Anda seperti apa, Mbak Christine? Saya lihat sih ini sebenarnya tergantung dari vaksin kita ya, dimana kalau misalkan vaksin memang terdistribusi sesuai dengan timeline dan juga ekspektasi awal, dan juga pemulihan ekonomi kita juga sesuai dengan ekspektasi kita, yang mana tahun ini jika GDP kita memang benar-benar akan grow 5%, itu kemungkinan IHSG dapat ditutup di 7.000 sampai akhir tahun gitu. Jadi masih nunggu vaksinnya juga seperti itu, akan seperti apa nantinya begitu ya Mbak ya? Dan kita, kalau kita lihat juga saat ini kan pemerintah juga menambah budget dari PEN gitu kan. Jadi program pemulihan ekonomi nasional juga ditambahkan oleh pemerintah gitu. Baik. Nah, lalu apakah fenomena January effect ini sudah mulai terlihat atau belum, Mbak? Ya, January effect pastinya ada, karena kemarin juga IHSG ditutup naik 2% ya, which is quite significant, karena juga ditopang dari data-data yang cukup bagus seperti data PMI, yang mana di Desember ternyata naik ke 51,3, meningkat dari bulan sebelumnya 50,6, di mana ini marking to consecutive months of expansion, di mana ini positif untuk IHSG yang mendongkrak
positive view kita terhadap pemulihan di ekonomi. Lalu juga kita lihat dari inflasi, di mana di bulan Desember juga berada di 1,68% secara year on year dan juga 0,45% month on month, yang mana ini lebih tinggi daripada ekspektasi. Itu juga sentimen positif terhadap IHSG gitu. Jadi ya memang Januari effect pasti ada juga sih. Baik. Nah, selanjutnya ini Mbak Christine, ini apakah data-data makroekonomi domestik maupun global ini dapat memberikan high market impact yang positif begitu? Iya, karena data-data makro ini sangat jadi kayak supportnya untuk confident dari para investor ya ke depannya. Karena kalau data-data makro ternyata tidak mendukung dengan ekspektasi dari para analis, tentunya itu sedikit menekan IHSG. Tapi ternyata data makro ternyata lebih baik daripada ekspektasi. Jadi itu juga mendukung kenaikan dari IHSG gitu. Jadi kalau kita lihat juga kan masyarakat di Indonesia juga sudah mulai beradaptasi dengan new normal dan juga mereka juga udah resume spending. Jadi ketika libur kemarin juga kita lihat dari kawasan dari middle to high cukup ramai di mana mereka spend their money gitu. Jadi untuk 2021 kita harapkan itu akan lebih baik gitu. Jadi ya data makro sangat mendukung dan kita juga harus melihat perkembangan dari vaksin virus corona juga. Iya. Nah, lalu untuk sentimen apa saja ini yang mampu untuk mendongkrak kinerja rupiah kalau Anda melihatnya? Ya kalau kita lihat sih kalau misalkan Amerika Serikat saat ini dengan tax issue-nya mereka dengan mereka mau menaikkan tax itu sebetulnya Amerika juga kita lihat kalau misalnya US dollar melemah ya, jadi adanya inflow juga ke emerging market termasuk Indonesia yang itu juga akan mendukung penguatan daripada rupiah kita. Nah, selanjutnya untuk IHSG sendiri ini ada sentimen apa saja yang bisa mendongkrak IHSG ini Mbak Christine? Untuk sentimen yang dapat mendongkrak IHSG pastinya pertama dari keberlangsungan vaksin kita dan bagaimana perkembangan dari virus COVID-19 kita, apakah kita dapat sedikit mengkonten gitu, jadi penyebarannya tidak lebih banyak lagi ke depannya. Terus mungkin sentimen positif dari program dari pemerintah bantuan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah, yang mana itu juga akan mendongkrak GDP growth di Indonesia. Terus sentimen positif lainnya mungkin dari data-data makro seperti PMI di Januari yang kemungkinan walaupun datang dari high base, jika di Januari masih continue above 50, mungkin itu juga akan memberikan sentimen positif untuk IHSG. Baik, Mbak Christine, kita akan lanjutkan pembicaraan kita di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan saksikan di segmen berikutnya ada saham apa saja yang layak untuk kita koleksi hari ini. Tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.